Resmi, Manchester City capai kesepakatan datangkan Semenyo. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk bisa mengaktifkan klausul pelepasan dari Anton Semenyo. Dengan sang pemain nantinya akan menyelesaikan tes medis sebelum tanggal 10 Januari. Manchester City hampir menyelesaikan perekrutan dari Anton Semenyo setelah setuju untuk bisa membayar klausul pelepasan mencapai 65 juta pound sterling. Semenyo dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Etihad Stadium setelah pertandingan terakhir melawan Tottenham pada tanggal 8 Januari, sehingga transfer akan rampung sebelum akhir pekan nanti. Liverpool kirim sinyal angkut Lionel Messi. Liverpool dikabarkan via Yes ingin bisa memanfaatkan kondisi Messi di Inter Miami. Skemanya adalah peminjaman selama 6 bulan dan memungkinkan sang pemain tampil di paruh kedua musim Liga Inggris dan juga turnamen Eropa. Rencana transfer pada Januari 2026 itu disebut tidak akan memutus proyek dari Inter Miami, melainkan sekedar meminjam sementara dengan durasi yang jelas. Lingkaran terdekat Messi menegaskan sang pemain masih menyimpan ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi selama kondisi fisiknya memungkinkan. Real Madrid siap gelar laga perpisahan Ronaldo setelah pensiun. Real Madrid bersedia gelar laga perpisahan Cristiano Ronaldo setelah sang pemain gantung sepatu nantinya, meski belum diketahui kapan CR7 menutup karirnya tersebut. Cristiano Ronaldo masih terikat kontrak dengan Al Nassr sampai musim panas 2027. Jika terus bermain sampai kontraknya habis, Ronaldo akan menginjak usia 42 tahun. Ronaldo adalah legenda Los Blancos sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan koleksi 450 gol. 8 tim lolos ke perempat final Piala Afrika. 8 tim raksasa melaju ke perempat final Piala Afrika 2025. Final kebagian banyak tersaji di fase ini. Juara bertahan Pantai Gading menjadi tim terakhir yang lolos usai mengajar Burkina Faso. Beberapa jam sebelumnya, juara edisi 2019 yakni Aljazair mendebak Republik Demokratik Kongo, dan dua tim tersebut menyusul Mesir, Nigeria, Kamerun, Maroko, Senegal, dan juga Mali. Belum sembuh dari cedera, Kylian Mbappe tidak dibawa ke Piala Super Spanyol. Real Madrid dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Kylian Mbappe di ajang Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Mbappe tidak masuk ke dalam skuad Los Blancos yang berangkat ke Timur Tengah. Mbappe terpaksa absen karena sedang mengalami cedera. Penyerang berpaspor Prancis itu menderita cedera lutut semenjak akhir Desember 2025 yang lalu. Absennya Mbappe tentunya menjadi pukulan telak untuk Real Madrid. Pasalnya Mbappe merupakan tumpuan utama Los Blancos di lini depan. Vinicius Junior jarang dapat bola, komplain ke Xabi Alonso. Pemain Real Madrid Vinicius Junior mengaku jarang mendapatkan bola saat pertandingan melawan Real Betis kemarin. Pesepak bola Brasil itu melakukan protes kepada pelatih Al Real Xabi Alonso. Vinicius tenggelam di laga tersebut. Dia tak memberi kontribusi gol ataupun assist dalam pesta gol Madrid ke gawang Real Betis. Dalam catatan dari WhoScored, Vinicius cuma menyentuh bola sebanyak 52 kali dan dia sekali melepaskan tembakan, tak ada yang mencapai sasaran. Josko Vardiol operasi, lini belakang Manchester City kian krisis. Cedera dari Josko Vardiol menjadi pukulan besar bagi Manchester City setelah bek asal Kroasia tersebut dipastikan mengalami patah tulang kaki kanan dan akan menjalani operasi dalam waktu yang dekat. Absennya Guardiola dan juga Ruben Dias membuat opsi pertahanan Man City semakin terbatas. Sebelumnya, nama John Stones sudah menepis selama sebulan akibat cedera paha, sementara nama Ryan Ednori sedang membela tim nasionalnya di ajang Piala Afrika. Liam Rowe Senior debut resmi di ajang Piala FA. Chelsea bersiap memasuki era baru setelah Liam Rowe Senior mengumumkan dirinya akan menjadi pelatih baru The Blues. Pelatih asal Inggris itu tak datang sendirian. Rowe Senior memastikan 3 anggota staf kepelatihannya akan ikut hijrah dari Strasbourg menuju London Barat. Langkah ini menegaskan keinginannya membangun fondasi kerja yang sudah teruji sejak awal masa kepemimpinannya di Chelsea. Rowe Senior dijadwalkan menjalani pertandingan perdana sebagai manajer Chelsea pada putaran ketiga Piala FA ketika berhadapan dengan Charlton Athletic.
Ruben Amorim dipecat saat MU membek keputusan aneh era Ratcliffe. Ruben Amorim memang tidak selalu membuat keputusan tepat selama melatih Manchester United. Namun pemecatannya dinilai bukan jawaban atas kekacauan yang terus terjadi di Old Trafford. Situasi klub saat ini justru memperlihatkan kegagalan manajemen di level tertinggi, terutama di era kepemimpinan dari Sir Jim Ratcliffe. Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, United dinilai mengambil terlalu banyak keputusan kontradiktif. Ia mendatangkan pelatih dengan sistem spesifik untuk skuad yang tak mendukung di sistem tersebut. Ia mempertahankan Amorim saat performanya buruk, mengucurkan dana besar untuk bisa mendukung proyeknya, lalu memecatnya ketika hasil mulai membaik. Slot masuk daftar favorit manajer berikutnya yang akan dipecat. Pemecatan manajer sudah beberapa kali terjadi di Liga Inggris musim ini. Untuk yang berikutnya, manajer Liverpool Arne Slot menjadi unggulan yang akan kehilangan pekerjaan. Sebanyak 7 manajer sudah dipecat oleh klub Inggris. Yang terbaru, Ruben Amorim dibebas tugaskan oleh Manchester United. Dari data yang dilansir dari Outsider, Nuno Espirito Santo menjadi unggulan manajer berikutnya yang akan kehilangan pekerjaan. Disusul manajer Liverpool Arne Slot yang berada di urutan yang kedua. Merasa tidak dibutuhkan Inter, David Fratesi setuju gabung dengan Galatasaray. David Fratesi dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk gabung dengan Galatasaray. Sang pemain merasa tidak lagi menjadi bagian rencana Inter Milan musim ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan merasa sangat antusias untuk pindah ke Istanbul pada bursa kali ini. Fratesi sendiri ingin segera mengakhiri masa sulitnya di San Siro demi mendapatkan kembali menit bermain reguler. Galatasaray pun dilaporkan bersedia memenuhi tuntutan harga seharga 35 juta euro. Roma sudah sepakat, tapi Raspadori masih ragu. Atletico Madrid berharap bisa aktif pada bursa transfer kali ini demi memperkuat skuad dari Diego Simeone. Tetapi rencana tersebut bisa tergantung kepada kepergian satu pemain terlebih dahulu, yakni Giacomo Raspadori. Laporan dari Diario AS menyebut bahwa Raspadori kini memiliki keraguan untuk bisa meninggalkan Atletico Madrid. Pemain 25 tahun tersebut dikabarkan merasa nyaman berada di Riyadh Air Metropolitano, meskipun menit bermain kini terbatas. Faktor ini membuatnya belum sepenuhnya yakin untuk kembali ke Italia di tengah musim. Barcelona ditawari 3 pemain top Eropa. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, sejumlah agen aktif menawarkan kliennya mereka untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Hal ini menunjukkan bahwa klub masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar transfer Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona kembali menjadi tujuan favorit para pemain yang ingin mengembangkan karir. Beberapa nama besar yang disebut-sebut masuk adalah Nico Schlotterbeck dan juga Dusan Vlahovic. Kedua pemain ini menarik perhatian karena kualitas kesesuaian mereka dengan visi jangka panjang dari Barcelona. Ronald Araujo berpeluang bermain di Arab Saudi. Manajer Barcelona Hansi Flick tidak menutup kemungkinan Ronald Araujo kembali bermain di Arab Saudi selama Piala Super Spanyol setelah ia mengambil cuti. Blaugrana akan menghadapi Athletic Bilbao di semifinal pada Rabu malam sebelum berpotensi menghadapi Atletico Madrid atau Madrid di hari Minggu di partai final. Usai Amorim out, kini giliran Ugarte kena depan. Manchester United kembali mengalami gejolak besar setelah mencapai kesepakatan awal terkait kepergian dari Manuel Ugarte. Tak lama setelah pemecatan dari Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Setan Merah, gelandang asal Uruguay tersebut disebut telah menyetujui kesepakatan pribadi untuk bisa meninggalkan Old Trafford di bulan ini. Menurut jurnalis Kagen Dursun, gelandang berusia 24 tahun itu telah mencapai kesepakatan penuh dengan Galatasaray. Ugarte disebut sudah menyetujui persyaratan pribadi yang semakin memperlancar proses transfernya tersebut. AC Milan cari bek baru, Nathan Ake jadi incaran. AC Milan kembali aktif memantau pasar transfer jelang dibukanya bursa transfer Januari. Rossoneri disebut ingin menambah kekuatan di lini belakang demi menjaga stabilitas tim di paruh kedua musim. Di tengah pencarian tersebut, satu nama dari Liga Inggris mulai mencuri perhatian. Bek Manchester City Nathan Ake disebut kini masuk radar Rossoneri. Nathan Ake mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, sesuatu yang sangat dihargai oleh Max Allegri. Fleksibilitas ini membuatnya menarik di tengah kebutuhan Milan yang tidak ingin berinvestasi besar.
Brahim Diaz masuk radar Arsenal, tawaran 850 miliar rupiah kini disiapkan. Arsenal siap bergerak memboyong Brahim Diaz dari Real Madrid dengan rencana mengajukan tawaran senilai 50 juta euro atau setara dengan 850 miliar rupiah pada tahun ini. Gelandang asal Maroko tersebut disebut masuk radar milik The Gunners sebagai opsi untuk bisa menambah kreativitas di lini depan. Laporan tersebut disampaikan oleh Hayes yang menyebutkan bahwa Arsenal tengah memantau situasi dari Diaz di Santiago Bernabeu. Minimnya menit bermain reguler membuat peluang transfer pemain 26 tahun itu kini terbuka lebar. Igor Rossi sukses curi 3 poin. AS Roma mencatatkan kemenangan penting atas Lecce di pekan ke-19 Liga Italia. Bermain di Stadion Via del Mare, Igor Rossi menang dengan skor akhir 2-0. Dua gol Roma dicetakkan oleh Evan Ferguson pada babak pertama dan Artem Dovbyk di paruh kedua. Kontribusi kedua penyerang tersebut memastikan Roma membawa pulang 3 poin. Tambahan poin ini membuat Roma kini berada di urutan 4 klasemen sementara dengan koleksi 36 poin. Chelsea tak berkutik, Bianconeri menang besar. Juventus mendapatkan hasil meyakinkan saat bertandang ke markas Sassuolo pada pekan ke-19. Bermain di Mepe Stadium, Bianconeri pulang dengan kemenangan 3-0. Keunggulan tim tamu diawali oleh gol bunuh diri dari Tarik Muharremowicz. Kemudian Fabio Miretti dan juga Jonathan David memastikan kemenangan lewat 2 golnya selepas jeda. Tambahan 3 poin membuat Juventus kini menggeser Roma yang berada di urutan yang keempat dengan koleksi sama yakni 36 poin. Sementara itu Sassuolo tertahan di urutan ke-10 dengan koleksi 23 poin.